Ya, saya persilakan anak-anak sekolah minggu untuk masuk ke kelas masing-masing. Kita akan membuka satu bagian dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita ambil dari Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua. Kita akan baca gantian ayat yang ke-14 sampai ke-26. Yakobus pasal 2, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat ke-26. Saya akan baca bagian yang genap, saudara akan baca bagian yang ganjil, Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26 ini. Apakah gunanya saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian, kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Mari kita masuk dalam doa sekali lagi. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu, kiranya roh-Mu yang menafaskan firman ini, menerangi hati kami supaya firman ini berbunyi bagi kami. Supaya firman ini boleh menjadi kekuatan, menjadi janji, menjadi penghiburan, menjadi teguran, menjadi kehidupan bagi kami yang mendengarnya. Kami yang adalah milik-Mu, kami yang adalah anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini tema kita adalah Sola Fide. Sola Fide itu salah satu dari sola, dan kenapa saya pilih tema ini? Tentu karena ini adalah bulan reformasi, Oktober, dan salah satu dari sola yang paling sentral di dalam reformasi adalah Sola Fide. Ya, ada beberapa sola di dalam semboyan reformasi, ada Sola Fide, hanya melalui iman kita diselamatkan hanya oleh anugerah Tuhan, sola gratia, kita diselamatkan hanya melalui Kristus, dibenarkan hanya melalui Kristus, solo Kristo, dan kita dibenarkan oleh ajaran yang terdapat hanya di dalam Alkitab saja, tidak di dalam tradisi-tradisi maupun spekulasi manusia, sola scriptura, dan pada akhirnya segala-galanya yang berasal dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang menerima segala pujian, sola Dei Gloria. Ya. Dan itu sesuatu yang menjadi nafas dari reformasi, dan karena kita mau mengingat hari reformasi gereja 500 tahun lebih yang lalu, hari ini kita akan merenungkan mengenai Sola Fide. Soal keselamatan atau soal pembenaran lebih spesifiknya, tentu ini ada kaitan sedikit banyak dengan kebaikan
perbuatan baik atau kenyataan baik dalam diri seseorang. Tapi kaitannya itu seperti apa ya? Misalnya, kita kalau ditanya seseorang yang dia itu hidupnya begitu brutal, dia itu hidupnya seumur hidup memikirkan bagaimana mengeruk segala kekayaan, kenikmatan, segala kekuasaan untuk dirinya sendiri. Dan kalau dia lihat orang lain itu hanya alat saja. Dan dia orang yang kejam, dia orang yang sadis, dia orang yang hidupnya itu bikin orang lain di sekeliling dia itu diam-diam batin ya, diam-diam itu berpikir, kapan orang ini mati ya, kapan orang ini pergi saja ya, diambil Tuhan itu. Kenapa orang ini jahat begini gak mati-mati gitu ya. Dan orang ini juga bukan orang yang percaya Tuhan. Orang ini juga tidak merasa dia memerlukan pengampunan dari Tuhan. Dia merasa saya ini tidak salah apa-apa. Saya ini tidak perlu sama sekali anugerah Tuhan. Saya tidak butuh Yesus itu, tidak masuk akal itu yang dinyatakan di dalam Injil. Jadi orang ini secara perbuatan, secara diri, dan juga secara kepercayaan sama-sama tidak baik ya. Kita dengan gampang akan mengatakan orang ini kemungkinan besar bukan orang yang diselamatkan. Kemungkinan besar orang seperti ini akan mengalami kesengsaraan setelah dia meninggal. Ada jenis orang kedua. Orang yang kedua ini orang yang sangat baik. Padahal dulunya sangat gak baik ya. Dulunya itu gak jauh beda hidupnya. Mungkin lebih brutal, lebih mengerikan hidupnya daripada orang jenis pertama tadi. Tapi setelah satu momen dalam hidupnya, orang ini berubah. Berubah dalam waktu yang memang bukan satu malam ya, tapi dalam waktu yang relatif cepat. Setelah misalnya pandemi kita nggak ketemu dia, misalnya dia itu dulu sempat kena COVID hampir mati misalnya, atau apalah. Lalu kita ketemu dia lagi, kita pangling. Pangling bukan karena mukanya berubah, bukan karena tadinya gendut jadi kurus atau kurus jadi gendut, tadinya rambutnya hitam jadi putih atau apapun, tapi berubah sikapnya. Dulu itu kita ketemu dia itu takut ya. Kita pikir kayak mau ketemu setan gitu ya. Menakutkan orang ini. Mau ngakali saya apa lagi. Ketemu dia itu sekarang beda banget. Senyumnya beda. Lalu kita awalnya curiga. Tapi lama-lama beneran tulus orang ini. Lama-lama kita dengar cerita dari kawan-kawan dia. Orang-orang di sekeliling dia. Memang dia orang berbeda. Kita dengar cerita dari istrinya, dari anaknya, dari orang tuanya, dari teman-teman, tetangga. Semua orang bilang, memang dia itu dulu kacau banget hidupnya. Mengerikan sekali, saya jauh-jauh deh. Ya, saya nggak mau lah jadi tetangga dia. Tapi sekarang dia tuh beda banget loh, sangat berubah. Nah kemudian kita katakan, oke, orang jenis kedua ini kita boleh bilang kemungkinan besar ini adalah orang yang diselamatkan. Apalagi kemudian ketika kita ngobrol sama dia, dia sekarang adalah orang yang percaya kepada Injil. Wah, kita makin teguh lah. Kita bilang ini orang yang diselamatkan, ya. Tapi bagaimana dengan jenis orang yang ketiga? Jenis orang yang ketiga ini adalah orang yang kalau kita ngobrol sama dia, orang ini betul-betul akurat, presisi pemahamannya soal Injil. Pengertiannya soal Alkitab luar biasa. Tidak ada yang salah. Saya dengan pendeta Billy itu pernah pada satu masa ditugasi untuk mengkoreksi hasil ujian dari penatua di GRI. Jadi yang membuat soal pendeta David Tong. Tapi pendeta David sedang ada di pesawat. Dia tidak kasih kunci jawaban. Lalu saya dan Pak Billy yang kena giliran koreksi. Ya, koreksi hasil ujian para penatua. Lalu kita garuk-garuk kepala ini ya. Pertama ini, kayaknya jawabannya ini ya, yang mana ya gitu ya. Ini lebih kayak tes IQ daripada ujian iman Kristen atau apa gitu ya. Ini benar-benar pencobaan gitu. Tapi sambil kita diskusi berdua itu ya, kemudian kita, ya maksudnya ini pasti ya, maksudnya ini. Lalu kita bikin kuncinya ya, kita sudah bikin kuncinya, kita koreksi. Wah, sebagian besar nilainya jelek-jelek, saya nggak usah tanya lah nilainya berapa. Jelek-jelek nilainya. Ya. Jadi memang ujian itu legendaris ya. Ujian katekisasi itu legendaris.
Konon ada satu guru SKC, saya nggak perlu sebut namanya juga. Dapat nilai 100. Wah, nggak tahu kebetulan, nggak tahu apalah itu ya. Tapi dapat nilai 100 ya, wah luar biasa. Itu nggak pernah ada dalam sejarah orang kerjakan nilai ujian itu dapat nilainya 100. Katakanlah, orang ini orang yang ujian doktrinal itu dapat nilai 100 dia. Padahal para penatua GRI saja sudah, wah nilainya nggak usah tanya saya ya nanti ya. Tapi ini dapat nilai 100. Tapi kelakuannya itu bikin orang geleng-geleng ya. Mamanya, papanya, anak-anaknya, tetangganya, rekan dagangnya, anak buahnya, bosnya dia, istrinya apalagi. Kalau ditanya soal orang ini, cuman bisa menunduk, geleng-geleng, menarik napas, mengurut dada, lalu bilang, doakan ya Pak. Waduh, itu. Lalu kita ya, kira-kira berkata orang seperti ini bagaimana ya? Bagaimana orang seperti ini? Apalagi kalau kemudian kita mengetahui bahwa orang itu diselamatkan hanya karena percayanya, hanya karena iman. Orang ini kan imannya beres. 100 itu, dapat nilainya itu 100. Tidak menyimpang sama sekali, bukan bidat sama sekali. Orang jenis ketiga. Orang jenis keempat. Kita ngobrol sama dia. Wah, bahaya orang ini pemikirannya ini. Jadi pengajar katekisasi kayaknya aduh nanti dulu deh. Jadi guru sekolah minggu, aduh saya juga mikir ini jadi guru sekolah minggu ngajar apa sama anak-anak saya nanti. Disuruh khotbah, aduh jangan deh disuruh khotbah gitu ya. Nah tapi orang itu baiknya luar biasa. Dan kita sulit untuk mengatakan orang ini tidak tulus. Orang ini sungguh-sungguh tulus. Dan kita juga tahu hidup orang ini dulu itu begitu brutal juga seperti orang pertama, seperti orang kedua, masa lampaunya brutal sekali dan pada satu masa itu dia mengalami perubahan. Tapi secara doktrinal kita bilang orang ini liberal ini atau orang ini mungkin mendekati ateis ini atau kita lihat orang ini wah ini orang ini pandangannya mengenai Tuhan ini sepertinya tidak percaya Allah Tritunggal, sepertinya tidak percaya keselamatan hanya dalam Yesus. Orang ini pandangannya bagaimana ini? Tapi dia punya kelakuan kok begitu baik. Apakah dia diselamatkan? Atau dia itu kok belum mau dibaptis? Apakah dia diselamatkan? Nah, di sini kemudian kita berjumpa dengan berbagai respon. Respon yang pertama adalah respon dari orang-orang yang mengatakan, ya pertobatan itu dapat dilihat dari kenyataan perbuatan dia. Kalau omongan itu, pengetahuan, doktrinal itu ya cuman gampang lah itu. Itu bisa menghafalkan, bisa pura-pura, bisa cuman lip service, bisa cuman sentimental. Tapi yang penting itu kenyataannya. Orangnya itu berbuat baik tidak. Karena Tuhan itu melihat perbuatan baik orang dan menimbang-nimbang itu ya. Jadi kalau dalam timbangannya Tuhan itu dia itu orangnya jahatnya kelebihan ya nyemplung ke neraka. Kalau baiknya banyak ya nyemplungnya ke surga. Kira-kira begitu. Ini Pelagianisme ya, seorang pengajar Kristen di masa awal Kristen yang percaya bahwa cerita Adam dan Hawa itu cerita mengenai diri setiap kita. Jadi tidak ada itu Adam dan Hawa itu yang asli itu yang tidak ada. Yang ada itu ya diri setiap kita itu dikisahkan dalam kisah Adam dan Hawa. Dan diri setiap kita ini ya dihadapkan pada dua pilihan, taat sama Tuhan atau tidak. Kalau terus-terusan tidak taat ya masuk neraka, terus-terusan taat ya masuk surga, itu saja. Sesimpel itu. Pelagianisme. Ajaran ini ditolak oleh gereja ribuan tahun yang lalu. Ya, jadi kita sudah tidak terlalu pusing mengenai hal ini. Perbuatan baik dan iman yang baik. Tidak perlu iman yang baik, hanya perbuatan yang baik saja. Dan kita bisa melakukan perbuatan baik yang sempurna. Pelagianisme, ini sesuatu yang gereja sudah menolak ribuan tahun yang lalu. Ajaran yang kedua, ini ajaran yang saya kira cukup marak di antara para pengunjung gereja, khususnya gereja-gereja yang tidak merasa perlu mengubah atau menantang orang berubah dari para pengunjungnya. Gereja-gereja yang hanya ingin menyenangkan hati orang yang datang. Jadi ini gereja-gereja yang sifatnya entertainment saja. Ya, kamu datang ke gereja, pulang rasanya lebih bahagia, lebih tenang,
lebih damai, ya sudah, bagus. Ya, tidak perlu itu memberitakan kebenaran, memberitakan murka Tuhan akan dosa, janji Tuhan akan pengampunan, memberitakan Injil, tidak perlu. Yang perlu cuman menghasilkan feeling good, ya, I feel good, sudah cukup. Ya, jadi gereja itu seperti, ya, kalau dalam dunia ini ada berbagai tawaran orang healing, ya, healing itu bisa pergi ke gunung, bisa healingnya dengan dugem, healingnya bisa dengan olahraga, healingnya bisa dengan macam-macam, ya. Ini healingnya dengan mendengarkan Alkitab, itu ya healing. Atau dengan nyanyi lagu-lagu, ya, biasanya dengan penuh semangat, lalu pulang mengalami disembuhkan, merasanya begitu. Tapi soal dosa, Tuhan itu sebenarnya ya Maha Pengampun, ya mereka bilangnya begitu ya, Maha Pengampun Tuhan itu. Tapi Tuhan itu Maha Pengampun, tipis sekali batasnya dengan Tuhan itu tidak peduli. Jadi seperti orang tua yang mungkin di mata anak-anaknya atau guru yang di mata murid-muridnya baik, ya baik. Kadang-kadang saya itu ada kelemahan begitu, ya. Saya sebagai guru di sekolah itu kadang-kadang ya murid-murid saya itu bilang, Pak Yahudi itu baik. Selalu senyum, tidak pernah marah, ya, tidak pernah menghukum. Tapi masalahnya itu kalau mereka seandainya tahu ya dari sisi saya itu apa. Saya itu tidak ingat siapa tuh siapa, itu masalahnya. Kok dia tidak pernah marah ya? Dia tidak mengingat kesalahan saya. Iya, saya tidak ingat kamu tuh siapa, itu masalahnya. Aduh, ini orang yang mana ya? Yang ini tuh yang itu. Aduh, saya lupa, kacau semua di pikiran saya itu. Saya agak susah nginget wajah orang gitu ya. Nginget PR juga agak susah itu ya. Jadi saya kadang-kadang anak itu ngumpulin PR ya. Terus saya ngasih tugas ini ya. Jadi nggak pernah ditagih, udah kasih PR nggak pernah ditagih. Makanya baik hati gitu ya. Murid-murid itu senang gitu ya. Ini karena guru yang baik hati. Tapi itu nggak baik. Guru yang baik hati seperti itu tuh guru yang nggak baik. Jangan tiru-tiru ya kayak guru kayak saya. Nggak baik gitu. Karena itu tipis bedanya antara Maha Mengampuni dengan tidak peduli itu tuh jahat atau baik. Tidak peduli itu dosa atau bukan. Ini sekedar tidak peduli saja. Ya, ini bukan Allah yang suci, ini bukan Allah yang adil kalau kita kenakan kepada Allah. Ini Allah yang seperti opa-opa, pakai P-nya 1 bukan P-nya 2 ya. Opa-opa atau kakek-kakek yang memanjakan cucunya. Kita tahu kan kakek itu suka memanjakan cucu. Kenapa? Nothing tulus. Kalau cucunya berandalan, rusak, yang salah kan bapaknya. Jadi opa-opa biar cucunya senang sama dia, wah apa saja dituruti opa ya. Nah ini kakek di surga ini, bukan bapak di surga. Ya, nah itu tentu pandangan yang tidak sesuai Alkitab lah. Alkitab tidak memberikan pada kita gambaran kakek di surga yang baik hati, sebenarnya bukan baik, tapi permisif sama dosa. Suka-suka kamu aja lah, asal kamu bahagia sudah, kakek senang gitu ya. Sebenarnya enggak sih, kurang jujur. Asal kamu suka sama kakek, kakek senang gitu ya. Dan kalau saya kasih kamu sesukamu kan, kamu senang sama kakek kan begitu. Jadi ini posisi libertini, antinomian. Ini posisi yang Rasul Paulus juga mengkritik ya. Bukan Pelagian ini, libertini kebalikannya ya. Lalu ada posisi yang lain ini adalah posisi yang sedikit lebih mirip sama Alkitab, sedikit lebih mirip dengan kalau kita katakan sola gratia atau juga sola fide, hanya oleh anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan, dan hanya melalui iman yang diberikan oleh Tuhan juga, kita dibenarkan, kita diselamatkan. Dan posisi ini, satu posisi yang kadang-kadang orang sebut sebagai posisi hyper grace barangkali, ya mungkin tidak semua orang setuju pakai istilah itu, tapi let's say pakai istilah itu. Jadi anugerah yang super, ya anugerah Tuhan itu super, berlebih-lebihan. Anugerah Tuhan itu melampaui imajinasi kita, melampaui pelanggaran kita. Anugerah Tuhan itu lebih kuat daripada apapun. Ya. Dan saya tentu tidak mengatakan semua orang yang di bawah label itu kemudian terjatuh dalam kesalahan ini. Saya cuma menyebutkan kesalahannya saja ya. Tapi labelnya itu relatif.
Kalau saudara merasa label itu nggak semua orangnya kayak gitu kok Pak pandangannya. Oh enggak apa-apa, ya sudah. Kalau begitu memang barangkali tidak salah juga ya. Tapi yang pasti kesalahannya berikut ini, yang sering dikaitkan dengan label itu. Nah itu, kesalahannya seperti apa? Kesalahannya begini. Antara pembenaran dengan pengudusan itu dipisah sama sekali. Diceraikan. Dan mereka katakan sebab Tuhan itu membenarkan hanya melalui iman dan oleh anugerah. Dan anugerah itu apa? Anugerah itu ini loh. Kamu patut dihukum, kamu tidak dihukum. Anugerah ini. Kamu tidak layak menerima kebaikan Tuhan, tapi kamu menerima kebaikan Tuhan. Itu namanya anugerah. Ya, anugerah itu ya bahasa Belandanya gratis. Bahasa Indonesia sama ya, gratis. Gratis itu apa? Tidak bayar tapi dapat. Nah itu. Ya, tidak bayar berarti kan tidak layak dapat, tapi dapat. Dan kalau dapat gratisan jangan komplain ya. Tapi kita ini orang Kristen kan sering gitu, sudah dapatnya gratisan komplain ya. Nah ini sudah dapatnya gratis. Gratis bukan dalam arti tidak ada yang bayar ya. Namanya barang gratis kan ada yang bayar, yang mentraktir. Gitu ya. Nah kita ini kan ditraktir Tuhan. Sesuatu yang mahal sekali, keselamatan. Tuhan bayar tinggi sekali. Darah Kristus, pengorbanan dari Tuhan sendiri yang paling Dia kasihi, Kristus diberikan kepada kita. Tetapi kita tidak bayar apa-apa. Nah itu kan gratis. Nah sesuatu yang seperti ini tentu sampai batas justification benar kita bisa terima. Sampai batas pembenaran kita bisa terima. Kita itu dibenarkan sepenuhnya gratis. Tidak bayar apa-apa. Ya. Tidak bayar apa-apa dalam artian apa? Kita itu memang tidak layak, kita memang tidak mampu. Kita tuh dibawa ke dalam kerajaan Allah itu. Tuhan itu menyeret-nyeret bangkai. Bangkai yang mati lalu Dia hidupkan kembali. Anugerah Tuhan itu menghidupkan bangkai. Bangkai itu tidak bisa berespon. Pernah pegang bangkai ya, bangkai tikus, kamu pegang. Weh sana pergi ya. Gak pergi, wong sudah jadi bangkai. Dan penglihatan dari Yehezkiel mengatakan umat Tuhan itu sudah seperti tulang-tulang yang kering. Yang bercampur baur. Tulang-tulang itu tumpukan tulang dari peperangan yang besar. Di mana mereka itu ditaklukkan oleh bangsa asing yang menyembah berhala. Dan sekarang mayatnya pun sudah kering. Sudah tinggal tulang-tulang, tulangnya saja sudah hancur. Tapi Tuhan membangun dari sana, menghidupkan dari sana. Sebuah umat yang baru dalam penglihatan Yehezkiel. Kita ini dibawa dari kematian kepada kehidupan. Dari bangkai dilahirkan kembali, dihidupkan kembali. Terus kita bisa berespon kepada Tuhan. Respon itu namanya iman. Kita percaya kepada Tuhan. Maka ya tentu saja untuk punya iman itu kita tidak perlu bayar, nggak punya apa-apa bangkai. Tentu tidak perlu berespon bagaimana wong bangkai, nggak bisa berespon dalam diri kita. Tetapi mereka kemudian mengkaitkan ini sama kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya yang sudah dimiliki Tuhan, sudah dibenarkan Tuhan. Mereka katakan tidak perlu dikuduskan lagi. Kekudusan kamu itu sama sekali tidak ada hubungannya sama pembenaran kamu. Kamu itu hidupnya kacau balau sama saja. Hidupnya itu bergelimang dalam dosa. Sama sekali tidak mempengaruhi status hukum kamu di hadapan Tuhan. Dan sampai di sini alasan yang mereka berikan benar juga sih. Alasannya apa soalnya? Alasannya adalah antara justification dengan sanctification harus dibedakan. Antara pembenaran dengan pengudusan harus dibedakan. Saya sangat setuju. Kamu itu dibenarkan hanya melalui iman oleh anugerah Tuhan. Tidak ada bagian jasa kamu sama sekali. Maka, seperti apapun keadaan diri kamu tidak pengaruh kepada status hukum kamu. Karena kamu sudah dibenarkan di dalam Yesus. Itu imputasi kebenaran Yesus. Sama seperti apa ya? Imputasi itu bahasa hukum. Jadi kayak begini. Dalam kaitan manusia sama Tuhan, ini kan kaitannya adalah perjanjian.
Dan perjanjian itu kan hukum ya, kontrak itu kan hukum. Dan kontrak itu tentu kalau dalam dunia modern kan berlaku antara individu dengan individu. Individu pihak pertama ya, Tuan A berjanji sama Tuan B bahwa Tuan A akan memberikan rumahnya disewa sama Tuan B sekian tahun dengan uang sekian, syarat apa. Nah itu individu sama individu. Tapi masalahnya manusia itu bukan makhluk individual. Manusia itu jangan digambarkan seperti 8 miliar kutu itu ya. Di mana kutu yang satu sama kutu yang lain gak ada hubungannya gitu. Bukan. Tapi manusia itu seperti daun-daun di dalam sebuah pohon. Daun-daun di dalam sebuah pohon. Antara daun yang satu sama daun yang lain ya. Daun ini pohonnya plastik ya. Gak ada kehidupannya. Tapi oke lah, anggaplah ini pohonnya beneran ya. Antara daun yang ini sama daun yang ini ada hubungannya enggak? Sama daun yang ini. Daun yang ini sama ini ada hubungannya. Kalau mereka satu akar, ada hubungannya. Kamu suntikkan satu racun tanaman ya, herbisida di sini. Yang ini mati juga loh. Benar enggak? Yang di sini subur, menangkap sinar matahari banyak, yang di sini juga jadi dapat gizi juga. Betul ya? Setiap daun dalam sebuah pohon saling terhubung. Setiap kita dalam tubuh Kristus adalah individu atau bukan? Bukan. Setiap kita ada pengaruhnya sama orang lain dalam tubuh Yesus. Karena setiap kita itu terikat sebagai satu organisme dalam sebuah perjanjian. Dan akar kita yang mengikat semuanya menjadi satu. Akar itu ada 2. Akar yang pertama adalah Adam. Kita itu diikat menjadi satu dalam perjanjian Allah dengan Adam. Adam yang pertama. Adam yang pertama itu ya Adam yang pada akhirnya mengkhianati janjinya sama Tuhan. Maka dalam kejatuhan Adam yang pertama, kita juga jatuh dalam dosa. Kita juga statusnya secara hukum bersalah di hadapan Tuhan. Adam membawa-bawa seluruh umat manusia. Seperti kalau akar pohon itu kena sesuatu cairan yang beracun, seluruh tubuh pohon itu menjadi mati. Sama Adam itu. Dia membawa seluruh organisme, umat manusia dari awal sampai akhir ke dalam kematian. Tapi Tuhan kemudian mencangkokkan manusia itu sehingga kita punya akar yang lain. Dan akar yang lain, covenant head yang lain. Kepala dari perjanjian yang lain, wakil perjanjian yang lain. Adalah Adam kedua. Adam kedua ini adalah Kristus Yesus. Dan Kristus bukan membawa kita ke dalam kematian, tapi membawa kita dari kematian kepada kehidupan. Kristus melakukan sesuatu sehingga kita sebagai organisme yang tercangkok dalam tubuh Yesus, dalam akar Yesus, kita juga ketularan sesuatu yang merupakan milik Yesus. Seperti kalau kamu mencangkokkan pohon yang satu ke dalam carangnya pohon yang lain, pohon yang ini tuh somehow kecampuran zat-zat dari yang sini ya. Bener enggak? Kan apa itu ada jurus penempelan okulasi atau apalah, penyambungan ya. Kalau orang suka tanam-tanaman itu ya, mangga gedong, mangga harum manis atau apalah gitu-gitu ya, terus dicangkok-cangkok, ditempel-tempel, diokulasi. Kemudian somehow akar yang ini bisa berpengaruh pada daun yang itu. Nah akar kita yang pertama, yang lama, di mana kita ketika dicangkokkan ke sana, bukan dicangkokkan ya, ketika kita ada di sana, kita itu dalam kematian. Tapi Tuhan mencangkokkan kita kepada akar yang kedua, yaitu Yesus, yang membawa kita kepada kehidupan. Jadi dalam hal ini, kita kemudian bisa katakan apa? Kita bisa katakan, kalau kita itu adalah manusia yang sudah ada di dalam dosa, lalu kita dicangkokkan ke dalam Yesus. Peristiwa pencangkokan ini adalah peristiwa dari luar. Tuhanlah yang menentukan kita dicangkokkan kemana. Tuhan yang memilih sejak sebelum dunia diciptakan untuk mencangkokkan kita ke sini apa tidak. Dan Tuhan memutuskan mencangkokkan kita ke sini. Itu keputusan Tuhan, bukan keputusan kita. Maka kita tercangkok ke sini. Kebenaran Yesus diimputasikan, dibawa masuk ke dalam diri kita. Sehingga status kita di hadapan Tuhan adalah
Sama dengan status Yesus. Yesus tidak bersalah, kita tidak bersalah. Walaupun kebenaran itu, righteousness itu, kesetiaan kepada perjanjian itu, tetap adalah milik Yesus. Itu sebabnya kita menamakannya imputasi, bukan impartasi. Imputasi. Jadi kebenaran Yesus diimputasikan, ditudungkan, ditutupkan kepada kita. Sehingga kita itu secara status hukum memang diselamatkan, sama sekali tidak ada hubungan dengan perbuatan kita, dengan kebaikan kita. Secara status hukum, itu benar. Jadi artinya kita tidak bisa berbangga apa-apa. Tuhan saya ini sudah menyangkal diri, saya itu sudah melayani, saya sudah memberikan waktu saya, uang saya, hati saya, hidup saya untuk pelayananmu. Saya ini berhak reserve satu kursi di sorga itu. Nah kok saya ditolak? Nah itu. Jadi kita merasa berhak. Nah itu salah itu. Kenapa? Karena sama sekali tidak ada hubungannya. Dan memang kita tidak akan bisa bayar itu ya. Ongkos masuk surga itu, tidak bisa. Jadi itu yang pertama dalam hal ini. Posisi hyper grace itu bisa dibenarkan ya. Bisa dimaklumi. Kenapa? Karena memang seperti harus ada pembedaan, saya setuju. Tapi ketika dikatakan ada separasi. Dan mereka mungkin tidak mengatakan ada separasi, tapi mereka dengan ajarannya seolah-olah kemudian mengimplikasikan itu, ada pemisahan. Nah di situ kita tidak setuju adanya pemisahan itu. Sebab apa? Sebab tujuan Tuhan membenarkan itu bukan demi kita benar saja. Tujuan Tuhan menyelamatkan bukan demi kita selamat secara hukum dari murka Tuhan saja. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan itu membenarkan kita pernah nggak sih menanyakan tujuannya apa? Loh ya dibenarkan supaya benar. Ya, status hukum kita diganti menjadi status hukum Yesus. Kita patut masuk neraka, sekarang Tuhan berkenan sama kita. Tujuannya apa? Ya supaya Tuhan berkenan sama kita. Benar? Bukan. Keliru. Tujuan kita dibenarkan itu masih ada yang lain. Yang bukan bahwa kita dibenarkan. Apa itu? Nah ini sebelum saya menjawab itu ya, saya ajak kita untuk melihat dulu kasus Yakobus. Jadi sampai di sini saya simpulkan, yang kita bicarakan adalah sola fide, dan sola fide itu elemen penting dalam reformasi, dalam perjuangan Luther khususnya, dalam reformasi gereja. Dia mengatakan atau mengajarkan doktrin ini itu penemuan dia yang sangat melegakan. Karena apa? Karena dia berjuang seumur hidup, bergumul seumur hidup. Tuhan itu pandangannya bagaimana sama saya? Lalu Luther mengatakan, saya itu benci sekali, sangat tidak suka ketika mendengar istilah the righteousness of God. Kebenaran Tuhan. Saya tidak suka banget, saya resah, saya cemas. Kenapa? Karena righteousness of God di hati Luther langsung buntutnya the wrath of God. Kemarahan Tuhan, murka Tuhan, kebencian Tuhan akan dosa. Karena dia tahu, dia tidak benar. Karena Luther tahu bahwa dia sehari-hari itu, memang Luther sih tidak berjudi online gitu ya. Apalah gitu ya, membunuh orang itu, Luther nggak begitu sih. Tapi dia tahulah, walaupun dia tidak begitu, di hadapan Tuhan yang suci bedanya tipis-tipis aja sih. Dengan orang yang begitu. Ya, jadi Luther itu tahu dia tidak layak di hadapan Tuhan. Ya, jadi ketika mendengar kebenaran Tuhan, hatinya itu cemas, dia memberontak. Dan dia mengatakan kecemasan itu hilang, menjadi kelegaan, menjadi ucapan syukur. Ketika dia menemukan bahwa kebenaran kita itu di hadapan Tuhan, itu tidak ada hubungannya secara hukum dengan kita punya kesucian, kita punya ketaatan secara sehari-hari itu, secara hukum. Jadi Tuhan itu membenarkan kita dulu dalam keadaan kita itu sudah mati, dan kebenaran Kristuslah yang diimputasikan ke dalam
diri kita. Sehingga Tuhan bukan memperhitungkan kebenaran atau kecacatan kita atau kesalahan kita, tapi kebenaran dan kesempurnaan Yesus. Ini melegakan bagi Luther. Tapi doktrin ini bermutasi sepanjang sejarah, kemudian bermutasi, dan mutasinya pada zaman kita. Saya kira salah satunya adalah ini. Mutasinya adalah kita diselamatkan hanya lewat pengakuan iman saja. Kita diselamatkan hanya lewat pengakuan iman saja. Kita diselamatkan hanya oleh afirmasi Tuhan bahwa pengakuan iman kita benar. Ujian kita atau ujian doktrinal itu dapat 100, kalau dapat 90, wah sudah masuk neraka. Soalnya bidat ya, nggak ada bidat di neraka. Jadi, nggak ada bidat di surga gitu ya. Jadi kita kalau jawabnya salah-salah, waduh masuk neraka langsung. Ya, fail. Kita diselamatkan hanya lewat pengakuan iman. Ya, nah ini saya kira mutasi yang saya ingin address pada pagi hari ini lewat pembacaan Yakobus pasal 2, 14-26 ini. Yakobus di sini mengatakan bahwa pengakuan iman saja itu ya, yang disebut iman saja ini, kan memang Luther itu tidak suka surat Yakobus ya. Dia mengatakan surat Yakobus ini seperti jerami, kosong. Jerami itu kamu tahu ya, kulitnya ada, isinya tidak ada, kosong dia. Ya, ini seperti kulit gabah ini, seperti jerami itu yang kosong, tidak ada isinya, ringan diterbangkan angin, kata Luther. Pada satu ketika, Luther tidak mengatakan surat ini jangan masuk Alkitab, tidak begitu sih. Tapi dia mengatakan ini tidak ada doktrin yang substansial dalam surat ini karena ini seperti jerami ya. Karena iman digambarkan sama Yakobus itu tidak secara kuat dia katakan kita diselamatkan oleh atau melalui iman saja ya. Yakobus tidak mengatakan itu seperti Paulus dalam surat Roma ya. Malah Yakobus mengatakan sebaliknya, tapi nanti ya kita kaitkan ini sama Luther. Apa benar Luther itu dapat diartikan kemudian mendukung hyper grace itu ya. Tapi kita coba lihat Yakobus dulu. Nah Yakobus itu mengatakan apa? Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Dan yang dimaksudkan iman oleh Yakobus itu bukan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Seperti yang penulis Amsal katakan ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Takutlah akan Allah, itu adalah permulaan dari hikmat. Bukan itu. Bukan percaya yang semacam itu. Tapi ini percaya dalam pengertian pengakuan iman di mulut. Pengakuan iman dalam batin saja. Rasa-rasa keagamaan yang nikmat. Orang itu hobinya tuh beda-beda loh. Nikmat itu beda-beda. Ada yang orang sukanya tuh main game ya. Bisa tekun main game 7 jam, 16 jam. Saya punya teman main game tuh 16 jam sehari. 16 jam bayangkan. Jadi kalau dia punya waktu dia main game. Aduh, menurut saya ya. Lu ngapain buat hidup tuh hanya buat itu ya. Kayaknya ada yang salah gitu ya. Ada orang yang nikmatnya itu gak tahu apa itu. Membuli orang ya. Membuktikan dia benar orang lain salah. Wah, dia konsentrasinya hidupnya itu. Menurut saya itu agak sakit juga ya. Mungkin rendah diri dia itu. Ya, jadi merasa perlu membuktikan diri. Orang itu senangnya beda-beda. Ya. Nah, tetapi orang itu kemudian apa? Orang itu kalau senangnya itu agama ya. Dia itu mungkin menganggap kesenangan dia beragama, kesenangan dia untuk ikut PA, ya ada orang rajin banget ya. Jadi dia rajinnya bukan judi online, bukan apa itu ya, main game komputer atau apapun. Dia hobinya itu ke gereja. Ada loh orang ini. Hobinya PA, baca-baca itu ya buku-bukunya Louis Berkhof, Hendrikus Berkhof, komplit loh. Ya, Herman Bavinck ngomongnya, wah itu buku-buku tebel. Dia bacain, hobi. Lalu dengar lagu-lagu rohani ya, sampai belanja pun dengarnya lagu rohani ya, dan segala macam. Pokoknya semua suasana rohani dia demen, memang hobinya dia itu. Nah tapi orang yang hobinya seperti itu bukan otomatis dapat dikatakan dia beriman. Walaupun jangan dibalik ya, orang beriman pasti hobinya enggak begitu, jangan dibalik begitu. Tapi orang punya hobi begitu tuh enggak tentu beriman loh. Tapi mungkin beriman dalam pengertian Yakobus ini.
Ya, jadi Yakobus itu memaksudkan itu seperti itu, iman dalam pengertian itu. Iman yang cuman di kepala saja atau dalam emosi saja, iman yang sentimental saja mungkin. Dan yang seperti itu mati kata Yakobus, itu iman tanpa perbuatan itu. Ya, lalu dia kasih bukti, buktinya ini persis sama dengan bukti yang dipakai sama Paulus untuk membuktikan bahwa Abraham dibenarkan, kalau Paulus bukan oleh perbuatannya, tapi sebelum perbuatannya. Kalau Yakobus oleh perbuatannya. Terus kita bilang, Yakobus sama Paulus jambak-jambak berantem. Lu ya, bukan ya. Karena mereka dari contoh yang sama ini mau highlighting dua hal berbeda. Jadi dalam surat Yakobus dikatakan beberapa contoh ya. Ada 3 contoh. Contoh yang pertama itu Abraham. Abraham itu dibenarkan lewat perbuatannya. Sebab perbuatannya menampakkan imannya. Dia mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal. Menyatakan dia beriman Tuhan bisa membangkitkan orang mati. Bahwa Tuhan itu tidak mungkin tidak menepati janjinya. Contoh yang kedua itu Rahab. Rahab itu bukan cuma dalam hati percaya Yahweh itu menang sama dewa-dewanya orang Yeriko. Memang Rahab percaya itu, ya kan dia mengatakan itu kepada para pengintai. Ya, bahwa kami ini seisi kota gemetar loh sama kalian karena Allah kalian tuh bisa membelah laut Teberau, Allah kalian membuat kocar-kacir orang di Mesir. Kami ini gemetar menghadapi kalian, tolong ya ampuni kami, ampuni saya kalau kalian datang menyerbu. Jadi Rahab itu tahu Yahweh lebih menang dari dewanya orang Yeriko. Tapi dia dibenarkan itu bukan hanya karena dalam hati percaya-percaya, di otak percaya-percaya, tapi itu mewujud dalam perbuatannya. Kalau menurut Yakobus. Contoh yang ketiga setan. Ini contoh negatif. Dia bilang kalau kamu itu ya rasa-rasa keagamaan itu bikin kamu merasa itu membenarkan kamu. Setan itu harusnya dibenarkan. Karena setan itu percaya Tuhan ada. Setan percaya Yesus itu Tuhan. Setan itu percaya kerajaan Allah sudah datang. Dan mereka punya respon afeksi. Mereka takut. Mereka gemetar, mereka peduli banget. Apakah setan diselamatkan? Tidak. Karena setan tidak memberi hidup kepada Yesus toh. Setan tidak menghidupi datangnya kerajaan Allah toh. Mereka cuma takut saja. Mereka tidak bertobat, setan itu tidak bertobat, makanya dia tidak dibenarkan. Iman tanpa perbuatan itu memang masih iman, tapi iman yang kosong. Dan itu bukan iman, kira-kira begitu. Itu argumentasi yang kedua. Itu argumentasi keberatan yang pertama, yaitu keberatan dari surat Yakobus. Keberatan yang kedua saya kutip dari reformator. Ya, jadi ini kan sola fide itu dari reformator. Jadi kalau kita katakan para reformator tuh mengajari ini loh. Kita itu dibenarkan hanya oleh pengakuan iman kita. Maka kita itu sudah dibenarkan, ya sudah, keselamatan kan tidak bisa hilang. Saya mau bikin dosa kayak apa saja itu gak ada ngaruh sama sekali. Oke, mari kita dengar 3 reformator. Yang pertama Martin Luther, yang kedua Calvin, yang ketiga John Owen. Martin Luther yang tidak suka sama surat Yakobus itu ya, mengatakan ini. Jika iman membenarkan tanpa perbuatan, maka marilah kita gak ngapa-ngapain. Ya, jadi Martin Luther mengutip kalimat itu. Jika iman membenarkan tanpa perbuatan, mari kita tidak ngapa-ngapain. Tapi kalimat itu, kata Luther, menghina anugerah Tuhan. Iman yang gak ngapa-ngapain, iman yang tidak berbuat apa-apa, itu bukan iman yang membenarkan, kata Luther. Itu yang pertama. Yang kedua, John Calvin. John Calvin mengatakan iman yang membenarkan itu tidak sendirian. Maka iman saja yang membenarkan itu benar. Tetapi iman yang membenarkan itu tidak sendirian. Ya, dalam bahasa Inggrisnya mungkin lebih jelas. It is therefore faith alone which justifies. And yet the faith which justifies is not alone. Lalu Calvin memberikan sebuah contoh. Dari sinar matahari, dia mengatakan
Matahari itu kan kita tidak rasakan mataharinya. Matahari datang ke sini ya kita habis ya. Kita rasakan hangatnya. Kehangatan matahari itu yang menghangatkan bumi. Tetapi kehangatan matahari itu datang tidak sendirian. Ada temannya. Temannya apa? Cahaya. Cahaya matahari. Iman yang membenarkan itu punya konco-konco. Konco-konconya itu, satu paket itu perlu kita perhatikan. Itu dari Calvin. Yang ketiga, reformator yang ketiga dari John Owen. John Owen mengatakan kita itu dibenarkan memang melalui iman saja. Tapi kita tidak dibenarkan melalui iman yang bisa sendirian. Ya, kalau tadi Calvin ngomong sendirian, kalau sekarang Owen bilang bisa sendirian. Iman yang membenarkan itu tidak bisa sendirian. Dia bilang memang sih sendirian, alone, dalam hubungan dengan pengaruhnya terhadap justification kita, tetapi tidak di dalam natur dan eksistensinya. Dan kita sama sekali menolak bahwa kita bisa dibenarkan oleh atau melalui iman yang bisa sendirian itu. Yaitu iman yang bisa ada tanpa prinsip-prinsip kehidupan rohani dan tanpa ketaatan yang menyeluruh, yang beroperasi di dalamnya. Itu keberatan yang kedua ya dari 3 reformator. Keberatan yang ketiga itu dari logika. Yaitu iman yang seperti ini ya, iman yang cuma di mulut saja atau di dalam hati saja. Saya katakan itu adalah kemunafikan, ketidaktulusan. Kalau iman itu di mulut saja, di hati saja, tapi dalam perbuatan sama sekali bertentangan, itu adalah suatu bentuk kemunafikan. Sedangkan saya kira kerajaan Allah tidak datang dan membawa kemunafikan. Orang yang percaya di mulut saja, tapi dalam kelakuannya sama sekali bertentangan dengan datangnya kerajaan Allah. Orang itu seperti seorang suami yang toksik, yang tiap hari mengatakan, saya sayang kamu, saya cinta kamu kepada istrinya, tapi dia tiap hari juga memukuli istrinya. Dia juga tiap minggu gonta-ganti pacar. Tapi dia selalu bertobat, nangis-nangis, ngemis-ngemis sama istrinya. Kamu jangan pergi ya. Tapi dia itu selalu memukuli istrinya dan tidak setia. Tapi dia itu juga selalu mengafirmasi bahwa dia itu menyukai istrinya, tidak bisa hidup tanpa dia, dan minta ampun, dan seterusnya. Orang seperti ini, jangan salah, bisa benar-benar dalam hati itu menyukai istrinya loh. Tidak bohong. Betul-betul dia itu jatuh cinta seumur hidup sama istrinya. Bisa benar. Tapi cintanya itu cinta yang kayak apa? Itu seperti cintanya saya sama ayam. Saya cinta ayam. Ayam tuh lari harusnya. Kalau lihat saya, jangan datang mendekat. Karena saya cinta ayam. Ayam itu bentar lagi jadi fried chicken. Cinta yang mematikan. Kita tuh cinta sama Tuhan. Oh iya, cinta sama Yesus iya. Secara sentimental. Tapi kenapa? Dan apa sebetulnya yang terjadi ketika kamu mencintai Tuhan? Mungkin ini, kamu feeling good aja. I feel good, gue suka gini-ginian, indah buat gue. Gue suka baca Alkitab, bagus, menenteramkan hati. Iya, lalu kita filter hanya bagian-bagian yang seperti itu. Sama seperti cinta si suami ini. Istrinya itu perempuan yang cocok banget sama dia. Dia itu seneng banget sama istrinya. Tapi kenapa dia menyengsarakan istrinya? Karena sesenang-senangnya dia sama istrinya, dia itu lebih senang sama dirinya sendiri. Dan dia itu senang sama istrinya karena istrinya itu menyenangkan dia.
Dia menggunakan istrinya seperti kita menggunakan Tuhan. Maka ini tentu bukan pertobatan yang sejati, ini tentu bukan kelahiran baru yang sejati, ini tentu bukan iman yang sejati. Martin Luther mengatakan dalam pembukaan 95 tesis dia, dalam terjemahan bahasa Inggris, dia katakan, when our Lord and Master Jesus Christ said, repent, he intended that the entire life of believers should be repentance. Ketika Tuhan dan Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan bertobatlah, dia maksudkan adalah seluruh hidup dari orang-orang percaya itu harusnya adalah sebuah pertobatan yang panjang. Tobat itu nggak cuma sekali, tapi seluruh hidup lu, seluruh totalitas kelakuanmu, hatimu, kelakuanmu, perasaanmu, semuanya dalam dirimu, tidak satu inci pun tersisa, adalah sebuah pertobatan. Berbalik, selebihnya adalah kemunafikan. Terakhir, jadi sola fide yang benar itu bagaimana? Sola fide yang benar itu adalah ini. Kita masih mengingat, justification is not the end of salvation. The end of salvation, tujuan dari keselamatan, adalah ini, glorification. Kita masih ingat dalam Ordo Salutis, dimulai dari election, pemilihan, diakhiri dengan glorification. Kita itu dipilih, diselamatkan, dibenarkan untuk menjadi mulia. Dan menjadi mulia itu apa? Bersatu dengan Yesus, bersatu dengan Tuhan, berpartisipasi dalam kehidupan Tuhan di masa depan. Bersekutu dengan Tuhan selamanya. Itu aku milikmu, engkau milikku. Apa penghiburan kita dalam hidup dan mati, kata Zacharias Ursinus dalam Katekismus Heidelberg. Butir yang pertama. Penghiburan kita adalah ini. Bahwa kita bukan milik diri kita sendiri, kita adalah milik Tuhan kita. Juru selamat kita. Bukan hanya sekarang, tapi selamanya. Seluruh diri kita adalah milik Dia. This is the end of salvation. Inilah tujuan dari keselamatan. Kita bukan diselamatkan untuk diselamatkan. Kita diselamatkan untuk bersekutu selamanya dengan Tuhan. Kita diselamatkan untuk dimuliakan sebetulnya. Apa itu dimuliakan? Ini loh. Kemuliaan Tuhan memancar keluar. Dari diri kita, dari keluarga kita, dari seluruh jagat raya ini. Tidak ada satu atom pun tidak dipenuhi dengan kemuliaan, kegemilangan, keindahan, hikmat Tuhan itu tidak ada. Itulah ujung dari keselamatan. Cornelis Jansen, seorang Augustinian pada masa-masa sebelum reformasi, ya. Cornelis Jansen yang sangat mempengaruhi seorang ilmuwan, fisikawan, Blaise Pascal. Cornelis Jansen mengatakan pertobatan itu tidak cukup sekedar penyesalan. Dalam bahasa Latin itu attritio, itu tidak cukup itu attritio. Kita harus sampai kepada contritio, yaitu berbalik dari kelakuan kita yang jahat. Itulah kita bertobat seluruhnya. Harusnya itu. Nah, saya kira contritio itulah yang dimaksudkan oleh Luther sebagai pertobatan dari seluruh kehidupan kita. Itulah yang Yesus maksudkan untuk kita bertobat. Kita dipilih, diselamatkan, bukan sekedar lolos dari jerat hukum. Saya kira banyak orang di Sukamiskin yang tidak suka miskin. Sukamiskin tahu ya, sebuah desa di Jawa Barat, tempat ada penjara legendaris. Dari orang-orang yang mungkin tidak suka miskin, makanya bisa ada di sana. Orang itu yang ada di Sukamiskin mungkin ya, mengatakan saya di sini itu ada masalah. Ini cobaan dari Tuhan. Saya ingin lepas dari sini. Saya ingin lepas dari masalah hukum ini. Nah, kalau kita sebagai orang berdosa cuma punya pandangan begitu sama Yesus, saya pengen lepas dari masalah ini. Saya itu dihukum Tuhan, saya pengen lepas dari sini. Tapi saya nggak kepengen berubah. Ya sama seperti orang-orang di Sukamiskin yang saya nggak percaya semua orang di Sukamiskin begitu ya. Pasti banyak juga yang bertobat sungguhan ya mungkin ya. Kita mendoakan. Tapi seperti orang-orang dalam penjara koruptor itu yang hanya ingin lepas dari hukuman, tapi tidak ingin bertobat, tidak ingin berubah. Nah yang seperti itu apa bisa dibilang sungguh-sungguh beriman? Saya akan katakan tidak. Itu hanya takut dihukum.
orang yang takut dihukum lalu menyesal sudah bersalah. Tidak tentu, saya bilang bukan ya. Saya bukan bilang pasti dia tidak bertobat ya. Tapi tidak tentu dia itu bertobat. Karena atritio beda sama kontritio. Kamu takut dihukum, itu tidak tentu kamu membenci dosa. Tidak tentu kamu mencintai kebenaran dan kehidupan. Tidak tentu kamu sungguh-sungguh mengasihi Allah yang sudah menyelamatkan kamu dan menginginkan kamu berubah. Kita dipilih itu supaya kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan, kata Paulus. Efesus 1 ayat 4, coba kita baca ya, supaya firman Tuhan yang berbunyi. Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya apa? Supaya kita tidak dihukum, supaya kita tidak perlu mati di neraka, supaya kita lepas dari jerat hukum. Bukan. Di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita itu dipilih supaya menjadi milik Tuhan. Kudus itu artinya menjadi milik Tuhan. Kudus itu artinya hanya ada Tuhan dalam hatimu dan kamu dalam hati Tuhan. Ada relasi cinta sama Tuhan. Kita dipilih untuk itu. Kita dibenarkan untuk itu. Kita ditebus, dibeli untuk itu. Menjadi milik Tuhan. That's the end of salvation. Kita dipilih, diselamatkan supaya tidak lagi sama. Setelah Tuhan selesai dengan proyek renovasinya, kita itu bukan orang yang sama lagi. Ini mirip seperti apa ya? Kita kalau fokus kepada pokoknya saya itu dibenarkan, pokoknya saya itu tidak menderita, pokoknya saya itu tidak masuk neraka, itu mirip seperti begini loh. Anak sekolah berdoa sama Tuhan setelah ujian supaya nilainya bagus. Lu kan boleh toh Pak, berdoa masa enggak boleh? Loh sebentar, isi doanya apa? Biar nilainya bagus. Ujiannya udah selesai belum? Sudah. Loh artinya apa? Yang kamu doakan tuh kamu berdoa apa? Berdoa orang yang ngoreksinya salah. Oh ini puji Tuhan, ini saya salah-salah. Guru saya kok bisa kasih saya 100 ya. Itu anugerah Tuhan, memang gak buat semua orang gitu ya. Itu rezeki anak soleh gitu. Ya bukan, itu keliru lah. Masa kamu berdoa supaya kamu itu bodoh-bodoh nilainya jelek. Apa gunanya? Ya, atau ini sudah nilainya jelek dia tahu ya, sudah dimarahi semua guru, sudah orang tua sedih ya apa segala macam, mamanya nangis-nangis. Terus dia berdoa supaya naik kelas. Yang dia doakan apa? Gurunya kasih belas kasihan. Rapat itu aduh kasihan anak ini sudah nggak naik kelas 3 kali keempat bunuh diri gitu ya. Sudah naik aja gitu ya, biar kita nggak lihat muka dia tahun depan ya, naikin aja udah gitu. Nah, apa kamu mau jadi anak begitu? Kan enggak mau. Kan kamu mau setelah proses pendidikan itu bukan kamu bodoh-bodoh dianggap enggak bodoh. Tapi proses pendidikan itu bodoh-bodoh jadi pinter. Jahat-jahat jadi serupa Yesus. Bukan jahat-jahat, tetap jahat tapi dianggap serupa Yesus saja. Loh itu kan aneh ya. Enggak seperti itu. Jadi iman yang diberikan Tuhan kepada kita, itu ada konco-konconya. Konco-konconya itu salah satunya adalah kita menjadi serupa Yesus. Kita tidak perlu punya apa-apa untuk membeli itu semua. Tapi kita jangan-jangan cuma berminat pada hal yang paling pertama. Dibenarkan secara hukum. Karena concern kita, saya takut dihukum Tuhan. Ya bukan enggak boleh sih, boleh ya, itu dimaklumi lah. Tapi sayang dong kalau cuman itu. Sama seperti apa? Orang mau nikah ya. Mau nikah, pokoknya kawin, pokoknya enggak dianggap perawan tua, enggak laku kawin. Jadi janda muda enggak apa-apa lah, asal jangan jadi perawan tua gitu ya. Beberapa orang mungkin prinsip hidup begitu. Pokoknya kawin, suami saya brutal, apa pernikahan, wah semua pernikahan juga ada masalah. Pokoknya saya kawin, ya. Risiko belakangan. Loh itu kan sayang ya. Masa orang itu cuma mau status saja. Tapi orang itu menikah, mau itu mengalami hidup sebagai wakil dari relasi antara Tuhan sama
gerejanya. Nah kan itu. Harusnya kan begitu. Mengalami persekutuan yang intim di hadapan Tuhan. Perjanjian yang melaluinya kita itu bisa lebih merasakan, oh seperti ini toh jadi gereja. Oh seperti itu toh Yesus itu mengasihi gereja. Kan harusnya idealisme kita gantungkan setinggi itu harapan kita. Nah ini cuma tentang pernikahan, apalagi tentang seluruh hidup kita. Yang terdiri lebih dari sekedar pernikahan saja. Ya, oke. Jadi hari ini sampai di sini dulu mengenai sola fide. Kita itu dibenarkan memang hanya oleh anugerah saja. Tetapi iman yang melaluinya Tuhan membenarkan kita. Masih punya konco-konco yang lain, masih punya satu paket itu hal-hal yang lain. Dan bukan ujungnya bahwa kita itu beriman, lalu sekedar kita beriman saja, mengaku saja di mulut, dan bukan sekedar kita punya status hukum saja menjadi benar, itu ujungnya. Tapi ada hal lain yang disimpan Tuhan yang harusnya kita juga harapkan, harusnya kita juga expect ya, karena itu yang diberikan Tuhan bagi kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau yang terus berbicara dalam hati kami, dalam komunitas kami, melalui bukan hanya percaya kami di otak atau sentimen kami dalam batin atau perasaan kami, tapi juga dalam kelakuan kami, dalam keseharian kami, dalam relasi kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.